Aku tahu cinta ini bukan kebetulan, karena aku melihat jejak Tuhan di setiap langkah kita. Maka aku berdoa, semoga Ia selalu menjaga kita, melindungi cinta ini dari goyahnya waktu. Pemirsa Silet RCTI, Amanda Manopo dan Kenny Austin secara resmi mengikat janji suci pernikahan pada tanggal cantik 10 bulan 10 kemarin. Ikatan ini adalah puncak dari perjalanan cinta yang diyakini berawal dari chemistry yang kuat di layar kaca. Namun sesungguhnya telah ditakdirkan untuk bersatu. Dimulai dengan prosesi pemberkatan yang hikmat dan hangat, penuh keharuan yang digelar di salah satu hotel mewah di Jakarta. Amanda dan Kenny tampil serasi mengenakan busana berwarna putih gading. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat ayahanda Amanda Ramon Gunalugwe menyerahkan putrinya. Rasa haru pun tak terbendung. Kenny bahkan sampai menangis berkali-kali. Di hadapan pendeta Gideon, Kenny juga mengucapkan janji pernikahan yang begitu mendalam membuatnya lagi-lagi menitik. Hari ini, aku berdiri di sini, di hadapan kamu. Berjanji dengan sepenuh jiwa aku. Aku akan berikan hidup aku, cinta aku, kesetiaan aku, untuk terus berdiri bersama kamu, menjalani sisa hidup kita selamanya. Aku berjanji mencintaimu dalam setiap musim, menjadi tangan yang menggenggammu dalam badai, dan menjadi rumah ketika dunia terasa asing. Aku tahu cinta ini bukan kebetulan, karena aku melihat jejak Tuhan di setiap langkah kita. Maka aku berdoa, semoga Ia selalu menjaga kita, melindungi cinta ini dari goyahnya waktu, dan menjadikan berkat yang terus tumbuh dalam kasih-Nya. Momennya sakral, itu diucapkan sumpah yang dibikin sendiri. Jadi itu semuanya tulus dari hati. Ya pastinya puji Tuhan bahagia gitu akhirnya Amanda telah melangsungkan pernikahannya kemarin. Ya kita sangat-sangat bersyukur semuanya berjalan dengan lancar, nggak hujan karena kan kegiatan pernikahan pemberkatannya di outdoor kan. Karena aku juga momen itu kan sedih ya gitu, maksudnya karena dari Dadi kan anaknya cuma 2, aku dan adik aku doang. Dan Manda adalah anak yang terakhir, anak yang paling bungsu. Jadi pasti ada rasa yang kayak, anak gue udah diambil sama pasangannya nih gitu. Adalah perasaan Dadi kayak gitu. Oh iya, sebelumnya kan juga baptis Amanda juga kan. Dan juga baptis Kenny. Karena saya lihat, kami berdua melihat baik Amanda sama Kenny punya kerinduan yang mendalam untuk kenal Tuhan. Jadi ketika mereka dengar ada baptisan, kami juga sedang dalam berjalan proses buat konseling pernikahan. Jadi saya bilang sama Kenny ada baptisan. Oh mau banget, dia panggil saya Bang. Nah, jadi dia baptis, ikut konseling, dan puji Tuhan juga saya ngelayanin konselingnya. Kami banyak cerita, banyak ngobrol, dan Kenny saya sih ngelihatnya dia sungguh-sungguh mau kenal Tuhan ya. Cinta dirimu lengkapi. Kabar pernikahan yang awalnya sempat disangsikan sebagai gimmick sinetron kini terbayar lunas dengan gelaran resepsi yang sungguh memukau. Setelah pemberkatan yang menghanyutkan emosi,
Amanda Manopo dan Kenny Austin melanjutkan perayaan cinta mereka dengan resepsi yang megah di malam harinya. Resepsi tersebut disulap bak negeri dongeng, didominasi dekorasi serba putih dengan taburan bunga-bunga putih. Amanda terlihat begitu anggun dan mempesona dalam balutan gaun putih yang indah, sementara Kenny tampak gagah dengan jas hitam klasik. Namun terselip momen haru yang kembali memilukan hati. Amanda Manopo merasakan kehadiran sang ibunda mendiang Henny Agustina Manopo yang telah lebih dulu dipanggil Tuhan tahun 2021 lalu. Momen ini bukanlah yang pertama. Saat pemberkatan, Amanda telah menyiapkan kursi kosong dengan pesan yang menyentuh. Bertuliskan Mother of the Bride, Mrs. Henny Agustina Manopo. Though I'm not here, my love and joy are with you every way. Ungkapan cinta abadi yang merupakan restu dan cinta dari ibunda. And once again, dan malam hari ini merupakan malam yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Terlihat ya, menangan yang luar biasa, kue cinta for Kenny dan juga Amanda. Wah, suasananya pokoknya indah banget ya, bagus banget. Konsepnya itu bunga-bunga gitu, ada bunga-bunga. Iya, itu memang kita persiapkan sih, karena kan memang dari saya pribadi kan dulu waktu pernikahan kan masih ada mami. Cuman kan ternyata tahun 2021 kan mami dipanggil Tuhan. Nah pas saat kemarin Manda melangsungkan pernikahannya, ya kita ingin adalah mami in memoriam mami lah gitu. Aku yang pastinya mamaku udah gak ada. Dan aku rasa kayaknya gak hanya mama aja sih. Bahkan aku rasa Tuhan Yesus juga hadir di tengah-tengah pas kita lagi ada pemberkatan itu. Gak terasa ya, cepet banget ya. Rasanya perasaan tuh kayak masih balita aja. Ya berdoa aja terus sama Tuhan, selalu diberikan kesehatan dan kemudahan terus aja sih. Udah 16 tahun kita bareng. Selama ini kamu selalu jadi orang yang ada buat semua orang. Care banget, cepet maju ke depan kalau ada yang butuh. Kadang sampai lupa mikirin diri sendiri. Tapi aku tahu, di balik semua itu kamu tetap si anak bungsu yang gak suka sendirian. Dan selalu butuh pelukan yang hangat. Kamu selalu utamain keluarga. And I know that. Happy, terharu, sedih juga gitu kan. Dan kayak ngerasa ya ampun, adik aku yang tadinya di mata aku yang dia masih kecil, tapi ternyata sekarang udah jadi istri orang gitu. Sama ada sini kan? Udah nangis-nangis terus dari tadi, ya pokoknya bahagia. Syok-syoknya masih ada. Pernikahan Amanda dan Kenny tidak hanya menyisakan kisah haru dan kemegahan, tetapi juga menjadi perbincangan hangat karena souvenir mewah yang dibagikan kepada para tamu. Bukan sekedar cendera mata biasa, melainkan parfum mewah hingga televisi 32 inch. Hal yang juga menarik perhatian adalah perubahan sikap Kenny setelah resmi menjadi suami Amanda. Sebelumnya, Kenny adalah sosok yang terkesan kaku dan cukup menjaga jarak, bahkan cenderung risih untuk bersentuhan. Namun setelah menikah, ia menunjukkan sisi romantis yang tak terduga. Kenny justru selalu ingin menggenggam tangan Amanda. Perubahan sikap ini adalah bukti nyata bahwa cinta sejati telah melunakkan hati Kenny, mengubahnya menjadi sosok suami yang penuh kemesraan. Dulu pas awal-awal gue makin dekat, gue tuh orangnya touching banget kan, pegang apa, dia tuh risih. Masa? Dia tuh risih, aku tuh nggak biasa. Enggak lah.
Nah, dia tuh gak terbiasa, tapi sekarang dia udah mulai terbiasa kalau gue nggak pegang tangannya dia nyari. Yang terbaik lah buat Kenny dan Manda. Inilah cintaku, inilah sayangku, hanya untukmu. Bersama bahagia. Sehari setelah menikah di tanggal cantik 10/10, Amanda Manopo ternyata langsung membagikan video Day One dirinya. Pasca menyandang status baru sebagai Nyonya Kenny Austin. Dalam video yang diambil di kamar hotel, Amanda yang terlihat baru bangun tidur dan dengan rambut acak-acakan mengaku kelelahan setelah prosesi pernikahan, hingga membuatnya terserang flu dan pilek. Pemeran Andin Karisma Putri di sinetron Ikatan Cinta ini dengan malu-malu menyebut sang suami masih tidur dan menegaskan tidak ada malam pertama karena sama-sama kelelahan. Saat warganet penasaran soal malam pertama mereka, Amanda juga memperlihatkan kondisi kamar yang penuh barang termasuk souvenir berupa TV dan beberapa barang elektronik lainnya yang masih tersisa. Nih, suara gue habis. Pilek, gak enak badan. Gak ngapa-ngapain gue. Suami masih tidur. Masih banyak banget barang. Sumpah gue sampai bingung mau dibawa kemana ini. Kayak gue salah beli souvenir deh. Repot banget bawanya gimana ya? TV, microwave, juicer. Ya kalau mereka bersama ya gitu ya, paling biasanya ya manja-manja ya, gimana sih orang pacaran. Gimana sih Mas? Gimana sih kalau Mas juga lagi pacaran gimana ya, pasti adalah lucu-lucunya gitu lah. Amanda yang bener-bener kayaknya tuh lagi api-api ya. Lagi semangat-semangatnya. Saya cuma bilang libatin Tuhan ya Man, Ken, dalam pernikahan. Karena pernikahan itu gak mudah. Ngejalanin pernikahan itu harus bersama dengan Tuhan. Dan kalau dalam kepercayaan kami, kekristenan, kita percaya istri itu tiang doa buat suami. Jadi aku lebih ngomong private sama Manda bahwa keberhasilan Kenny itu tergantung dari seberapa sering Manda berdoa buat Kenny dan rumah tangga mereka. Tak hanya viral video hari pertamanya menjadi istri, jauh sebelum itu Amanda ternyata sudah lebih dulu belajar menjadi istri sejak berperan sebagai istri Romeo di sinetron Cinta Yasmin. Dalam alur skenario Cinta Yasmin, Amanda yang berperan sebagai Yasmin menunjukkan kemesraannya dengan Kenny yang berperan Romeo, yang bikin penonton baper pasca mereka menikah menjadi suami istri. Mulai dari malam pertama Yasmin dan Romeo yang juga diwarnai flu dan bersin seperti kejadian nyata saat ini, momen bulan madu di mana Romeo grogi diajak mandi bareng, hingga adegan romantis di tempat tidur. Hadir pula adegan saat Yasmin dan Romeo memasak dan makan bersama. Tertidur di pelukan Romeo setelah sama-sama memakai masker wajah. Hingga adegan-adegan romantis lainnya seperti Yasmin yang takut Romeo mencium bau mulutnya saat bangun tidur. Seperti apa kemesraan mereka yang bisa dibilang sudah sejak awal belajar jadi suami istri? Sayang, kamu flu ya? Aku nggak apa-apa sayang. Kamu mandi? Sendiri? Iya. Emang kenapa? Kamu ikut? Hah? Pedes gak sih matanya? Bentar. Nih, aku lapin. Sini mana. Perih banget. Udah?
Aku ngeliatin aku ya? Aku nggak bau kan? Enggak sayang, nagih wanginya. Berarti nggak bau juga? Enggak. Sayang. Buat istri aku. Terima kasih. Kamu mau yang mana? Yang mana aja. Terus sini. Awas, awas sakit. Gak apa-apa ketawa. Lucu lihat kamu. Ceritanya ya menikah akhirnya dengan semua drama yang udah dilewatin, akhirnya sampai di titik ini yang dimana pasti penonton udah nunggu kapan Yasmin dan Romeo bisa sampai ke jenjang pernikahan. Jadi aku sebagai public figure ya memang harus totalitas. Mungkin akan banyak yang senang dengan apa yang udah kita lakuin sekarang, tapi tentunya apapun itu untuk meningkatkan itu sebenarnya kan lebih sulit ya, maksudnya daripada kita meng-create sesuatu. Jadi gimana caranya ini kita bikin cerita semakin solid, semakin padat. Nah itu tuh yang challenging buat kita. Tapi ya kita sebagai pemain sih 100% kita kasih performance terbagus. Aku rasa kita sudah memberikan semaksimal apa yang udah kita bisa kasih. Kita sama-sama bukan ingin menonjol kita yang paling hebat, kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik. Pastinya bahagia dong, karena anaknya akhirnya dua-duanya sudah punya keluarga masing-masing gitu, dan dia bisa ngelihat semuanya gitu kan. Terus dalam keadaan kita semua juga dalam keadaan sehat, ya pasti juga sehat ya. Iya, ya puji Tuhan sih, pasti dia bersyukur banget karena momen itu bisa diabadikan dan dia juga happy karena banyak yang support. Sebelum mereka menikah, sempat viral juga penegasan Amanda Manopo yang mencari kriteria suami yang takut akan Tuhan, serta Kenny Austin yang awalnya ingin gadis feminim, tapi tak menampik juga cewek yang tomboy yang suka diajak naik gunung, seperti Amanda Manopo yang memang sejak dulu juga dikenal tomboy. Lalu benarkah ini menjadi pertanda Manda dan Kenny memang berjodoh? Apa sih kriteria yang kamu cari? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ini feminin. More over to tomboy side. Karena gue suka cewek yang suka adventure yang seru. Kalau diajak makan warung, ayo gitu. Kalau diajak naik gunung, ayo gitu. Ya, somehow itu juga menarik sih. Ya, kalau feminin kan. Aku tuh nggak pernah matokin aku harus punya pacar kayak begini-begini. Tapi so far yang udah aku jalanin sih aku harus nemu yang nyambung kalau ngobrol, terus juga ngerti apa yang aku lakuin. Kita ngelihat dia pribadi yang lelaki yang bertanggung jawab, yang pastinya baik, yang sayang sama keluarga. Terus dia juga bisa melengkapi Manda ya. Yang penting sih dia sayang sama Manda, mereka saling sayang lah, itu paling penting.